Shalom, selamat pagi semua. Lagi ya. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama pada pagi ini, ya, di hari yang sungguh indah yang Tuhan telah jadikan bagi kita, setiap pribadi kita, ya. Sebelum kita memulai merenung firman Tuhan, saya dengan sukacita membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena diberi hari yang baru pada hari ini untuk datang beribadah, bersatu, bersekutu di dalam nama-Mu untuk memuji memulia nama-Mu. Terutamanya dalam acara yang sungguh bermakna pada hari ini, kami meraihkan Hari Gawai. Bapa, kami tidak mau satu hari pun dalam kehidupan kami untuk tidak memuji, tidak memuliakan nama-Mu. Tetapi setiap saat hidup kami hanya fokus memandang salib Kristus. Maka itu Tuhan, pada hari ini kami hadir di rumah-Mu. Kami mau memuji, memulia. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini dapat meneguhkan iman kami, dapat memberikan kami pencerahan akan maksud perayaan Gawai dalam kehidupan kami. Dan lewat firman Tuhan ini juga kami mengalami damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan ruangan ini agar Roh Kudus Tuhan bekerja dan memberkati setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya. Amin. Selamat Hari Gawai. Ya, saya cuma pandai satu ucapan itu saja. Tidak tahu bagaimana suku-suku saudara-saudari yang dikasihi ya mengucapkannya. Ya, saya banyak melihat di slide tadi ya ada banyak suku bangsa, ada banyak perkataan yang saya tidak paham. Saya agak-agak. Ada yang dari Sabah. Sebab kita ada nyanyi Sabah tadi kan. Ada yang dari Sabah kan? Saya takut saya tercicir karena slide saya semua yang Sarawak saja. Saya mohon maaf ya kalau ada yang dari Sabah ya. Slide-slide saya hanya gambar-gambar visualnya ya kita orang Sarawak ya. Saya mengetahui juga hari ini adalah hari menjelang Gawai. Gawai Eve ya. Kalau Gawai Eve banyak aktivitinya. Ada yang balik kampung. Sayang, saya tidak balik kampung. Ya. Saya dari suku Iban, dari Kuching, Iban Kua. Ya. Salah satu sub etnik Iban ya, yang terdapat di Kuching. Bapak saya dari Lundu, mak saya dari kota Semerahan dan kami menggunakan bahasa Iban Kua. Ya. Dan saya bersama suami saya di sini, dia Lun Bawang. Ya. Jadi keluarga mix ya yang ada di sini. Ya. Saya juga tahu ya ada yang akan balik kampung nanti. Ya. Ya, ada kawan-kawan yang sudah info setelah ibadah nanti balik kampung. Dan saya pasti juga ada yang sudah buat preparation, persediaan untuk open house. Ya. Dan ada yang excited, mungkin mau pergi ngabang, mau pergi open house. Sudah ada list ya, di mana rumah yang akan dikunjungi hari ini, malam ini, esok, dan seterusnya. Karena dulu saya juga begitu. Di waktu kecil, ya, di waktu usia sudah memahami perayaan,
Saya cuma tahu gawai itu adalah untuk open house. Mak bapak saya akan invite kawan-kawan yang sekerja di tempat kerja untuk datang. Kami akan masak banyak-banyak. On the first day, bapak saya akan buat organize open house. Kemudian saya juga tahu di television ya ada pertandingan Ratu Kumang, Kumang Keling. Itu makna gawai yang saya tahu. Tetapi setelah dewasa, setelah saya keluar dari komuniti keluarga, explore kekuasaan pendalaman, rupanya ada maksud lain lagi gawai. Pergi kampung Rumah Panjang Iban, ada lain sambutannya, perayaannya. Ya. Pergi ke Lawas, ada pesta mereka. Pergi ke kawasan Kenyah, Kayan, lain lagi sambutan gawai. Saya mula berfikir, apakah maksud gawai sebenarnya? Mula mencari, mula membuat kajian, ya. Rupanya ada maksud lain. Gawai mempunyai makna bagi setiap suku bangsa, terutamanya kita rumpun Dayak. Tetapi setiap orang mempunyai pengertian yang berbeza tentang gawai. Ada yang mengerti gawai sebagai adat resam ritual, setelah menuai dan sebelum musim menanam. Segelintir beranggapan gawai adalah berkongsi berkat, yaitu berkongsi makan-makan, minum-minum, open house. Dan ramai juga yang menganggap ianya hanya satu hari yang dicipta untuk sambutan pesta, celebration. Itu melalui pemerhatian saya selama saya explore. Ya. Tetapi saya coba juga mencari maksud gawai di dalam sumber online. Saya pasti sekarang lebih canggih ya, kita boleh melayari website. Gawai bermaksud perayaan, pesta menurut kamus. Pesta bagi masyarakat Dayak Sarawak. Masyarakat menyediakan pelbagai makanan, minuman tradisional untuk dinikmati semasa pesta. Jamuan makan-makan, minum-minum. Di sini ada meletak satu minuman yang spesial bagi suku, setiap suku ya. Ada upacara ritual untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Dan menjamu para tetamu yang diundang. Juga dari sumber online saya mendapat pengertian gawai adalah kesempatan untuk bersukaria, berpesta bersama masyarakat, bersama keluarga. Akan ada tarian, minum, makan, permainan sosial dan hiburan. Ini adalah satu perkumpulan masyarakat untuk berpesta. Ini adalah makna yang saya layari di dalam sumber online. Tetapi majority sumber-sumber yang menekankan suku bangsa, di setiap suku bangsa, yang mengatakan bahwa pesta gawai adalah perayaan kepercayaan yang menyambut ataupun memberi kesyukuran ya, kepada dewa-dewa, ilah-ilah. Kerana telah menolong mereka dalam usaha ladang dan keberhasilan mereka di dalam ladang. Ini adalah makna kepercayaan
dan amalan sambutan gawai yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Tetapi ini berbeza ya dari ajaran yang diwarisi oleh Kristus kepada murid-muridnya. Alkitab menjadi pautan ataupun panduan hidup orang Kristen. Maka itu saya membawa kita juga melihat makna daripada sudut Alkitabnya. Apakah ada gawai di dalam Alkitab? Menurut Perjanjian Lama, ya, kalau kita membaca dan mencatat setiap perayaan yang ada di Perjanjian Lama, ada 7 perayaan yang ditetapkan oleh Allah kepada orang Yahudi. Saya boleh senaraikan kepada kita, Hari Raya Buah Sulung, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Sangkakala, Hari Raya Paskah, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pentakosta. Setiap perayaan ini mempunyai makna sejarah, makna rohani yang mendalam tentang suatu perkara. Bagaimana pula zaman Perjanjian Baru ataupun setelah itu, yaitu orang Kristen zaman sekarang, kita. Apakah perayaan ataupun makna gawai bagi orang Kristen? Persoalan ini menjadi tema khotbah kita pada hari ini. Makna gawai bagi orang Kristen. Apakah makna gawai bagi orang Kristen? Maka itu saya membawa kita membuka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Saya akan membaca untuk kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakulah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Sekali lagi saya ulangi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakulah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saya membawa kita melihat definisi bagi ayat ini. Kata demi kata. Makan atau minum yang ada di ayat ini merupakan satu rutin hidup ataupun aktiviti asas kehidupan. Tiap hari kita makan, tiap hari kita minum. Ada yang tidak minum kah? Setiap hari. Haus, pergi, buka peti sejuk, minum. Lapar, makan. Itu menjadi rutin. Rutin yang diulangi setiap hari selagi kita masih hidup. Dalam Englishnya saya juga disediakan eat or drink, routine action or daily routine life. Kemudian di bahagian seterusnya di dalam ayat berkata sesuatu yang lain or whatever. Ini menekankan segala aspek atau tindakan dalam kehidupan. Yang di dalam bahasa Inggrisnya lebih detail, ya, lebih memberi maksud kepada perkataan itu. Everything in life, decision, action, activity, and pursuit. No part of life is excluded. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak termasuk. Semua, even kita melangkah satu langkah. Kemudian di
bagian akhir ayat ini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini menekankan lakukan segala-galanya dengan tujuan atau arah untuk menyebabkan terang Tuhan, kehormatan dan watak Allah dikenali, dipuji dan dibesarkan. Ini juga ditekankan oleh nyanyi lagu-lagu kita tadi. Setiap lagu yang pemimpin pujian nyanyikan untuk kita, bawa untuk kita tadi, sudah menjadi intro khotbah kita hari ini. Even juga dalam kita menari. Oh, saya mau menari tadi. Tapi kalau saya menari, semua hilang yang saya khotbah nanti tadi. Jadi saya minta maaf ya, leader worship. Bukan tidak mau join. Hati gatal sudah mau join tadi. Tetapi kalau saya join, hilang sudah perkataannya. Ya. Even tarian kita juga, ya, memuliakan Tuhan. Karena nyanyian itu sendiri menyebut nama Yesus. Pujilah Yesus. Tujuan apa penulis surat ini menulis message ini? Paulus menekankan ajaran ini untuk menasihati jemaat di Korintus agar menangani kekeliruan jemaat dalam hal iman mereka, mengajar jemaat untuk menghormati dan mengucap syukur kepada Tuhan di atas kemurahan Tuhan. Dan juga Paulus menegaskan tujuan utama kehidupan orang percaya, orang Kristen setiap hari adalah untuk menjunjung tinggi kemuliaan Allah sebagai pencipta segala isi bumi. Tidak melakukan perkara yang tidak memuliakan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Teks ini tidak menekankan kemuliaan Allah tidak hanya menekankan kemuliaan Allah dalam tindakan konteks budaya jemaat di Korintus ketika itu. Tetapi teks ini juga menekankan cara kehidupan kita orang Kristen pada hari ini. Terutamanya aspek sambutan gawai yang kita raikan pada hari ini, esok, dan hari-hari seterusnya. Karena hari gawai adalah satu rutinitas, rutin yang kita raikan setiap tahun. Setiap tahun kita merayakan hari gawai. Mungkin hanya berbeza tempat. Tahun ini kita merayakannya di Miri. Tahun depan merayakannya di kampung suami, di kampung istri. Mungkin tahun seterusnya lagi makan angin, makan melancong untuk merayakan hari gawai. Tetapi kita melakukannya setiap tahun sebagai rutin, activity rutin setiap tahun. Maka itu penting untuk kita menghayati firman Tuhan ini dalam konteks gawai masyarakat Dayak Kristen sekarang. Apakah makna gawai bagi orang Kristen? Makna baru gawai dari lensa 1 Korintus pasal 10 ayat 31 adalah gawai kesyukuran kepada Tuhan. Setelah orang mengenal kebenaran dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seseorang itu akan mengambil komitmen untuk meninggalkan kepercayaan lama. Meninggalkan ritual kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang. Ini karena telah menerima anugerah iman untuk mengetahui satu oknum pribadi yang bergelar Allah Pencipta yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Esa,
bumi ini milik Tuhan dengan segala yang di dalamnya. Yakin Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ini jelas bahwa gawai dahulu, yaitu ritual kepada ilah-ilah, dewa-dewa, bertukar menjadi makna yang baru bagi orang Kristen. Tetapi makna itu ya tetap membawa satu perkara yang sama. Dulu nenek moyang yang kepercayaan nenek moyang kita yang diwarisi awal mengucap syukur kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang mereka kenal ketika itu. Dan sekarang kita sudah mengetahui satu oknum Allah pencipta, juga kita membawa maksud yang sama dari nenek moyang tadi untuk mengucap syukur kepada Allah yang benar. Masih mempunyai makna yang sama, cuma pengucapan syukur itu kepada oknum yang benar, yaitu Allah pencipta segala isi bumi. Maka itu, bagaimana gawai dilakukan? Kita sudah tahu, gawai adalah pesta perayaan, gawai adalah pesta kesyukuran kepada Tuhan yang benar. Bagaimana kita orang Kristen merayakannya? Kita merayakan kesyukuran sebagai penghargaan. Penghargaan adalah tindakan menunjukkan hormat kepada Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu di bumi. Bukan sekadar perasaan, tetapi pengakuan hati dan mulut terhadap segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan untuk dinikmati. Kita bangun pagi tadi, kita sudah menikmati satu ciptaan lagi. Nafas. Kita melihat bagaimana alam semesta semula jadi yang Tuhan ciptakan. Kita nikmati. Melalui hari gawai pula, orang Kristen mengekspresi penghormatan kepada Tuhan yang sumber kehidupan. Tuhan telah memberi benih padi, tanah yang subur, makanan yang lazat-lazat yang kita nikmati, cuaca yang baik, dan kuasa Tuhan yang memelihara kita. Maka itu, Dia harus diberi penghormatan sebagai pencipta yang sangat baik. Karena terbukti bahwa kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Tanpa kita sadar, pekerjaan kita juga dicipta oleh Tuhan. Menjadi seorang guru. Bagaimana ada sistem pendidikan? Kita trace back ya. Saya menjadi guru, bagaimana saya boleh kerja menjadi guru? Ada sekolah. Bagaimana ada sekolah? Diwujudkan supaya manusia mempunyai pendidikan. Pendidikan itu dicipta oleh dan seterusnya. Akan balik lagi kepada Tuhan si pencipta. Kalau kita membawa konteks hari ini. Kalau konteks ibu bapak kita yang masih beladang dahulu. Beladang untuk menanam padi. Padi itu benihnya dari mana, tanah itu siapa yang cipta, dan kita balik kepada puncanya yaitu Tuhan. Maka tidak ada satupun yang di muka bumi ini terkecuali daripada ciptaan Tuhan. Ubat-ubatan, perubatan di hospital, maka ada wujudnya pekerjaan dokter dan nurse. Tidak ada satu pun pekerjaan saudara-saudari yang dipandang remeh di mata Tuhan. Karena Tuhan yang melakukannya, menciptakannya, mewujudkannya untuk kita. Karena
Tuhan Maha tahu keperluan. Tuhan Maha tahu apa yang diciptanya. Karena segala sesuatu sudah dia direncanakan sejak kekekalan. Even walaupun saat ini kita duduk pada hari ini. Dan firman Tuhan ini yang akan disampaikan, Tuhan telah menetapkannya. Gawai tanda penghargaan bahwa kita menghormati Tuhan sebagai pencipta yang mulia dan menghargai karyanya. Maka itu kita ada pesta gawai, kita ada hari gawai. Kita menghargai setiap karyanya. Yang kedua, orang Kristen meraihkan gawai. Ya, ataupun gawai orang Kristen adalah meraihkan kesyukuran sebagai ucapan terima kasih. Jika kita menerima sesuatu dari orang, otomatis mulut kita akan berkata, thank you. Tadi saya menerima hadiah di pintu. Ya, ada gift. Thank you. Ya. Tidak itu adalah kebiasaan ya. Tidak mungkin kita tidak mengatakan thank you. Karena itu menjadi satu rutin kita, menjadi kebiasaan. Mendapat sesuatu walaupun kita harus membayar, ya, tidak semestinya free, walaupun kita harus membayar, kita membeli baju di kedai ataupun membeli makanan. Otomatis kalau pelayan menghantar makanan kepada kita di meja kita, kita akan mengucapkan terima kasih. Yang itu dibayar. Apatah lagi yang diberi free, yang percuma. Pasti kita lebih lagi happy untuk berkata dengan suara yang besar, terima kasih, terima kasih. Mungkin berulang-ulang, terima kasih. Ya Pendeta Freddy, mungkin sampai tersungkur-sungkur ya, terima kasih. Menunjukkan betapa berterima kasihnya kita karena menerima sesuatu pemberian yang sangat istimewa. Maka itu ada hari gawai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk berterima kasih karena telah memberi kita penghasilan yang berlipat ganda, yang melimpah ruah, yang luar biasa. Mungkin kita menerima promotion, jawatan, dan sebagainya. Kita berterima kasih atas pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun. Penekanan di sini, apa berkat? Seringkali orang menerjemahkan berkat hanya sebagai uang atau harta. Seperti saya tadi, saya berkata mungkin berkatnya berlimpah ruah ya. Tetapi ada maksud lain lagi di dalam berkat. Di mana Yesus telah menyediakan segala berkat yang diperlukan secara jasmani dan rohani. Berkat Tuhan adalah menyeluruh dan sempurna bagi kita orang percaya. Berkat jasmani adalah kesehatan, keluarga harmoni, anak membesar dengan baik, sehat, pekerjaan yang diberkati. Manakala berkat rohani adalah keselamatan, pengampunan dosa, hubungan dengan Tuhan, dan kemilikan karakter Kristus dalam hidup kita. Gawai untuk berterima kasih kepada Tuhan yang memberi kesehatan, pekerjaan, keharmonian dalam keluarga sehingga kita dapat menghasil satu kehidupan yang sangat baik. Kita menyatakan kasih Tuhan itu. Dan kita juga dapat
istiharkan kelimpahan kita kepada Tuhan lewat pelayanan kita. Fokus gawai kepada pemberian Tuhan kepada setiap pribadi. Rutin gawai setiap tahun berulang kali orang Kristen mengucap syukur kepada Tuhan tanpa jemu. Setiap kali. Apa ucapan kita kalau setiap hari gawai? Saya hanya tahu yang dari suku Iban ya. Akan ada ucapan gayu, guru, gerai, nyamai, dan seterusnya. Itu kata-kata berkat. Supaya ada kesehatan yang baik. Umur panjang. Tapi itu adalah berkat dari Tuhan. Apakah kita mengucapkan kata-kata berkat itu hanya kepada sesama? Tetapi seharusnya juga kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena Dialah yang memberi kita segala berkat itu. Orang percaya menjadi duta Kristus bagi orang yang di sekeliling. Melalui berkat rohani yang mereka miliki, orang lain dapat melihat terang tuh Kristus dan karakter Kristus itu. Gawai untuk orang Kristen harus mengistiharkan nama Tuhan, nama Yesus, salib Yesus. Bersaksi untuk memberitahu orang lain ataupun saudara mara yang belum percaya tentang terang yang memimpin orang kepada keselamatan kekal. Bagaimana kita menyaksikan penerimaan keselamatan kita daripada posisi berdosa kepada terangnya Kristus. Kita menjadi saksi Injil kepada saudara mara yang belum percaya. Kita adalah kesaksian hidup tentang karakter Kristus, yaitu belas kasihan, menghormati orang lain dan menjaga kesucian ketika waktu gawai. Reality, saya paham, saya tahu itu adalah reality tidak mudah untuk kita mempraktikannya dalam kehidupan kita, menjaga kesucian ya, di waktu gawai. Karena kita masih tinggal di dalam masyarakat Damasmuk. Ya, saya paham kalau kita balik ke rumah panjang ada kepercayaan-kepercayaan lain juga diadakan di rumah panjang. Tetapi firman Tuhan ini telah mengajar kita, memperingatkan kita. Paulus menulis ini kepada jemaat yang juga menghadapi masalah yang sama. Bukannya masalah hari ini, tetapi dahulu sudah terjadi. Maka itu kita sudah diajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus membawa Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Termasuklah meraihkan gawai. Gawai orang Kristen adalah meraihkan kesyukuran sebagai tanda komitmen iman. Kenapa saya menekankan gawai ini sebagai komitmen iman? Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, kata firman ini, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Straightforward, terus terang, sudah kepada kita. Itu adalah komitmen iman kita. Ayat ini menekankan ketaatan orang Kristen. Seperti orang Yahudi taat kepada 7 perayaan yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa mereka. Setiap tahun mereka akan mengadakan perayaan tersebut.
untuk memuliakan Allah. Orang Israel taat melakukannya untuk menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Orang Kristen taat melakukan hari gawai kesyukuran untuk menjadi tanda komitmen iman. Segala sesuatu yang dilakukan, kita mensengajakan momen tersebut khusus untuk memuji dan menghormati Tuhan. Bukan sekadar pesta pora dunia, tetapi kita melakukan open house kita itu untuk menyatakan komitmen iman kita kepada Tuhan. Bahwa setiap apa yang kita miliki, kita kongsikan kepada sesama untuk menunjukkan kasih Tuhan itu. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, sebagaimana Tuhan telah memberkati kita dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat material, kita juga berkomitmen untuk menyatakannya kepada orang lain bahwa ini adalah daripada Tuhan. Maka saya selayaknya mengkongsikannya kepada orang lain. Iman bukan hanya percaya, tetapi hidup bagi Allah dalam segala hal. Maka itu dia berkata, jika engkau makan, minum, sesuatu yang sangat biasa. Kita selalu fokus kepada perkara yang besar. Ya. Contohnya kita terselamat dari aksiden. Baru kita, terima kasih Tuhan. Tetapi sebenarnya yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, juga sesuatu pekerjaan Tuhan yang sangat indah. Yang harus kita hargai, yang harus kita ucap terima kasih. Termasuklah dalam perayaan gawai. Orang percaya bersuka cita meraihkan keberhasilan dengan mengkongsikan makanan dan minuman dengan saudara mara, sahabat handai, untuk menyatakan Tuhan ada menyertai, menyanyi, menari, semuanya untuk Tuhan, seperti kita lakukan tadi. Bukan hanya hiburan dunia, tetapi dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, dari mula tadi saya menekankan memuliakan, memuliakan, memuliakan. Ya, kenapa Pastor Doliani ulang-ulang balik perkataan dia? Karena itulah message utama firman Tuhan ini. Memuliakan Tuhan. Dari kita merancang perayaan gawai kita. Kita sudah membuat komitmen iman kita. Dalam kita merancang untuk keluar dari rumah, meraihkan bersama saudara mara, kita sudah merancang untuk komitmen iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi, kita tahu bahwa perayaan gawai bukan sekadar tradisi budaya, tetapi sesuatu perayaan yang penuh dengan makna rohani. Kita mengetahui bahwa perayaan gawai bukannya sesuatu perayaan tradisi budaya kita, tetapi perayaan gawai orang Kristen, saya dan Anda, adalah mempunyai satu maksud, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Berkuasa, Dialah Pencipta. Segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini adalah milik Dia dan Dia berikan kepada kita
untuk kita nikmati, untuk kita kecapi, untuk kita urus, kendali, dan guna pakai. Saudara-saudari yang dikasihi, perayaan Gawai bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun untuk kita berhibur, bersukaria, berpesta pora. Tetapi hari Gawai, perayaan Gawai adalah hari untuk kita menyatakan komitmen iman kita bagi Tuhan. Rutin hari Gawai, kesyukuran orang Kristen untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Hari Gawai kesyukuran adalah pengakuan bahwa di dalam Kristus hidup orang Kristen telah berubah dari kutuk menjadi berkat, dari kekurangan menjadi berkelimpahan. Maka itu saudara dan saudari yang dikasihi. Orang Kristen hidup memuliakan Tuhan Allah dengan ketaatan. Orang Kristen hidup memuliakan Allah dengan ucapan syukur. Orang Kristen hidup memuliakan Allah dengan ketergantungan pada Tuhan. Dan orang Kristen hidup memuliakan Allah dengan doa, iman, dan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh demikian, saya mengajak Jemaat BEM Life, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari kita merayakan Hari Gawai dengan satu komitmen iman kepada Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus dalam segala sesuatu yang kita lakukan selama perayaan ini. Sebaik saja kita keluar dari tempat ini, ke kampung halaman kita, balik ke keluarga kita, kita sudah memegang satu komitmen, yaitu mengistiharkan Kristus. Kita mengucap syukur bagi segala sesuatu yang kita nikmati, kita mengucapnya di dalam Yesus Kristus sebagai sumber segala sesuatu. Mari saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita sama-sama hidupkan 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ini. Dalam kehidupan kita setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap detik dalam hidup kita, kita mengingati firman Tuhan ini. Mulai hari ini kita merayakan Gawai dengan penuh kesyukuran dan mengakui Kristus sebagai alasan kita berpesta dan bersukacita. Mari kita merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mari kita mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, setiap pribadi kita. Dan marilah kita bersorak-sorai, mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan kepada Allah kita, karena setiap saat hidup kita telah kita jalani dengan baik sepanjang tahun ini. Sehingga kita boleh merayakan Hari Gawai esok dengan satu komitmen, bahwa Kristuslah Gawai yang kita raikan dan kita sambutkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik Bapa. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malah Tuhan senantiasa memenuhi keperluan kami. Sehingga Tuhan juga telah memberikan kami berkelimpahan dalam penghasilan kami. Bapa, sebagai ucapan syukur kami telah membuat satu komitmen dalam kehidupan kami. Dalam kami meraihkan Gawai pada tahun ini, kami mahu menyatakan dan mengistiharkan nama Yesus
Karena Yesuslah sumber pengharapan kami. Hanya Yesuslah sumber segala sesuatu yang kami nikmati dan kami kecapi di dalam dunia ini. Dan karena kebaikan Yesus juga kami dapat melihat terang Allah. Dan Bapa, pada hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan akan balik ke kampung. Ada yang sudah di kampung pada saat ini. Dan ada yang membuat persiapan untuk meraihkan gawai keesokan hari. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar mereka terus diberkati dalam kehidupan mereka. Agar mereka terus menghidupi firman Tuhan yang telah kami selidiki, yang kami telah pelajari pada hari ini. Mereka telah memberi hidup mereka kepadamu Tuhan. Mereka telah meninggalkan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang mereka dan beralih untuk setia mengikut Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan mereka. Maka itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kuatkanlah mereka, kuatkanlah iman pengharapan mereka, berikanlah mereka keberanian Tuhan untuk menjadi duta Kristus dalam masyarakat, di tempat kerja mereka, di dalam keluarga mereka. Biarlah mereka dapat membawa nama Kristus lewat perkataan mereka, lewat karakter mereka maupun nilai-nilai hidup mereka. Dan Bapa, hamba-Mu berdoa agar mereka dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka dengan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada sesaat pun mereka meninggalkan Tuhan, tetapi setiap detik hidup mereka taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan mereka mohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk jamaat BN Live, agar mereka terus diberkati dalam pekerjaan mereka. Agar mereka terus melihat kemurahan Tuhan yang mengalir seperti air, yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kesehatan mereka, keharmonian keluarga mereka, mereka melihat dengan nyata campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan bagi kami di dunia ini untuk kami nikmati. Walaupun hanya sedikit pulangan dari kami, tetapi Tuhan tetap setia mengaruniakannya, menyediakan dan memberikannya bagi kami. Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu. Dan kami juga mohon juga Tuhan, kami diberi hati yang memberi. Sehingga pemberian kami juga diterima untuk melakukan pelayanan Tuhan dimanapun Tuhan mengistiharkan nama-Mu. Bapa, kami ucap syukur untuk saat ini. Terima kasih Bapa, segala sesuatu kami lakukan hanya bagi Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin.